Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat sore juga kepada Ibu Iren. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih pada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Iren, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang proyek megastruktur Jinping Dam atau Bendungan Jinping, Cina. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Purwonoto sebagai ketua. Yang kedua, Sudrajat Triponco Diarjo. Dan yang ketiga, Muhammad Nurul Fikri. Untuk presentasi pertama, saya yang akan menyampaikannya terlebih dahulu. Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Pembagian tipe bendungan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain: A. Bendungan berdasarkan ukuran, dapat berupa bendungan besar dan bendungan kecil. B. Bendungan berdasarkan tujuan pembangunannya, bendungan dengan tujuan tunggal single purpose dam, atau yang kedua bendungan serbaguna multi purpose dam. C. Bendungan berdasarkan penggunaannya. Yang pertama bendungan pembentuk waduk storage dam, yang kedua bendungan penangkap atau pembelok air diversion dam, yang ketiga bendungan untuk memperlambat air detention dam. D. Bendungan berdasarkan jalannya air, bendungan untuk dilewati air overflow dam, dan bendungan untuk menahan air non-overflow dam. E. Bendungan berdasarkan konstruksinya, bendungan serba sama homogeneous dam, bendungan urugan berlapis-lapis sonnet dam, bendungan urugan batu dengan lapisan kedap air di muka impermeable face rock fill dam, dan bendungan beton concrete dam. F. Bendungan berdasarkan fungsi dan manfaat. Yang pertama irigasi, yang kedua penyedia air baku, yang ketiga sebagai PLTA, yang keempat pengendali banjir, yang kelima perikanan, dan yang keenam pariwisata dan olahraga. Untuk presentasi yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya Sudrajat Triponco Diarjo. Untuk Sudrajat dipersilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya, Jinping Dam, pembangkit listrik tenaga air Jinping 1 adalah proyek pembangunan listrik tenaga air besar di Bendungan Jinping dari Sungai Yalongjiang di Liangshan, Sichuan, Tiongkok. Konstruksi proyek dimulai pada tahun 2005 dan setelah selesai akan memiliki kapasitas 3.600 MW untuk menghasilkan antara 16 dan 18 triliun watt setiap tahun. Memasok pembangkit listrik akan menjadi waduk yang dibuat oleh bendungan lengkung setinggi 305 meter yang tertinggi di dunia. Latar belakang dan fungsi. Cina adalah negara yang sangat luas dengan populasi yang besar. Curah hujannya tidak merata pada waktunya dan ruang sungai-sungainya tidak memiliki kapasitas pengaturan sendiri. Banjir dan kekeringan terjadi dengan frekuensi tinggi, kekurangan air, dan sumber daya oleh struktur air yang tidak memadai. Jinping Dam dianugerahkan Guinness World Record sebagai bendungan tertinggi di dunia berdasarkan klasifikasinya, kapasitas pembuangan banjir, kapasitas waduk, dan faktor lainnya. Dan diskusi dengan personel dari Komite Nasional Cina untuk Bendungan Besar dan Komisi Internasional untuk Bendungan Besar. Bendungan Stasiun Pembangkit Listrik Tenaga Air Jinping 1 telah terbukti sebagai bendungan tertinggi di dunia. Rancangan: bendungan lengkung setinggi 305 meter dan panjang 568 meter, memasok pembangkit listrik dengan air dari reservoir 7,7 miliar meter kubik, di mana 4,9 miliar meter kubik adalah
penyimpanan aktif atau yang dapat digunakan. Bendungan itu sendiri memiliki volume struktural 7,4 juta meter kubik. Untuk mengendalikan banjir, bendungan dilengkapi dengan spillway terkontrol di puncaknya sebagai 4 lubang dan kemampuan untuk melepaskan hingga 2.993 meter kubik per sekon. 5 saluran keluar bawah pada orifis bendungan yang mampu melepaskan 5.465 meter kubik per sekon, dan sebuah terowongan dengan kapasitas pembuangan 3.651 meter kubik per sekon. Dengan tambahan pengendalian banjir, pembangkit listrik akan berisi 600 MW turbin Prancis. Air yang dialirkan dari pembangkit listrik kemudian dialihkan ke hilir oleh bendungan Jinping II. Selanjutnya, feasibility study. Feasibility study atau studi kelayakan merupakan langkah awal untuk mengetahui baik secara finansial, ekonomi, teknologi, masyarakat, dan lingkungan, serta kegiatan terkait. Studi kelayakan sering digunakan untuk mengetahui kelayakan bisnis maupun proyek secara terperinci dan komprehensif. Itu feasibility study terdiri dari analisis supply, analisis dampak lingkungan, dan analisis sosial dan ekonomi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan membahas pembahasan yang sebelumnya disampaikan oleh Mas Sudrajat. Jadi, feasibility study dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah analisis supply. Analisis ketersediaan air sungai atau supply ditujukan untuk menentukan jumlah air yang tersedia di sungai pada titik inlet bendungan Jinping. Persamaan matematis yang diusulkan untuk analisis ketersediaan air ini disajikan pada persamaan KA atau delta T sama dengan TRO delta T dikurangi IR ditambah Q out delta T, di mana KA delta T adalah ketersediaan air dalam sungai pada selang delta T. TRO delta T adalah debit sungai pada selang delta T. IR delta T adalah kebutuhan air irigasi untuk hari berselang delta T. Q out delta T adalah kebutuhan debit pemeliharaan sungai hari berselang delta T. Delta T adalah selang waktu atau time lag aliran sungai. Hasil analisis akan menunjukkan cukup atau tidaknya air sungai atau pintu inlet bendungan Jinping untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa KA kurang dari 0, berarti diperlukan tambahan air dari bendungan Jinping, atau RE lebih besar dari 0, dan demikian sebaliknya RE sama dengan 0 jika A lebih besar dari 0. Selanjutnya, analisis dampak lingkungan. Tinjauan lingkungan dilakukan untuk mengkaji dampak penting yang akan terjadi akibat interaksi antar komponen kegiatan yang direncanakan dengan komponen lingkungan hidup yang perlu dikelola dan dipantau agar dampak negatif dapat ditekan sekecil mungkin dan dampak positif yang terjadi dapat lebih dikembangkan. Kondisi dan dampak lingkungan di lokasi bendungan selama dan sesudah pelaksanaan konstruksi harus mendapat perhatian. Demikian pula dampak yang akan terjadi pada lokasi sumber material tanah atau borough area dan lokasi sumber material batu atau quarry, jalan masuk dan jalan kerja, drainase dan kekeruhan air sungai, gangguan terhadap kehidupan liar atau wildlife, dan gangguan atau relokasi penduduk lokal. Pendapat masyarakat yang muncul saat proses pemilihan bangunan perlu mendapat perhatian. Pada umumnya, perhatian masyarakat lebih tertuju pada dampak proyek terhadap lingkungan, tetapi kadang-kadang juga tertuju pada keamanan bendungan. Tinjauan lingkungan dilakukan melalui studi AMDAL. Hasil studi AMDAL harus dapat memberi masukan
terhadap desain dan pelaksanaan kegiatan proyek. Yang selanjutnya adalah analisis sosial dan ekonomi. Analisis sosial merupakan usaha atau menganalisis sesuatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Analisis sosial diarahkan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural, dan konsekuensi masalah. Ketersediaan air di musim kemarau saat ini masih menjadi permasalahan yang belum seluruhnya dapat dipecahkan oleh pemerintah. Diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan, mengendalikan, memanfaatkan, dan menggunakan dan melestarikan sumber air yang seoptimal mungkin agar dapat mendukung keberadaan dan kebutuhan air secara terus-menerus. Selanjutnya, analisis ekonomi adalah memperhitungkan keuntungan proyek dari pandangan masyarakat umum dan pendapatan nasional secara keseluruhan. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Selanjutnya berikut adalah daftar pustaka referensi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.